Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahu azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, manusia pasti akan berkembang, dan kita mengikuti dari sejarah manusia. Dulu ada manusia yang di alam kuno, sekarang sudah alam modern. Oleh karena itu, di alam modern ini manusia selalu menggunakan IT atau ilmu teknologi. Salah satu produk dari IT itu adalah media sosial. Media sosial sekarang sudah menjadi kebutuhan umat manusia, karena dia bisa mempertemukan jarak yang jauh, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai dari jarak jauh. Oleh karena itu, di satu sisi teknologi, apalagi medsos ini, adalah membantu kehidupan manusia. Tapi tidak jarang juga di dalam media sosial itu ada berita-berita yang tidak sesuai dengan konsep agama kita, al-Islam. Jadi dalam medsos itu ada yang hak dan ada yang batil. Kalau diukur secara persentase, nampaknya masih banyak konten-konten atau berita-berita di dalam media sosial itu berbau yang tidak baik, yaitu yang batil. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, apalagi sebagai dai, sangat dibutuhkan untuk mengisi konten-konten itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berita-berita yang hoak itu, yang tidak benar itu sekarang merambah kemana-mana, dan membuat berita hoak ini tidak dengan cara malas, tapi mereka di kelompok-kelompok ini dengan menggunakan kecerdasannya mengemas berita ini. Mana mungkin orang yang bodoh bisa mengemas berita yang bisa diyakini oleh orang lain? Tentu mereka adalah orang yang cerdas, dan ini sangat berbahaya sekali. Kecerdasan yang mereka lakukan itu tapi membohongi orang-orang yang ada dan mempengaruhi orang-orang yang ada terikut dengan berita mereka. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai umat Islam, umat Muhammad, tentunya orang-orang yang beriman, bisa selektif menerima berita-berita yang ada. Yang dikhawatirkan lagi, jangan sampai kita ikut larut dengan berita yang hoak itu dan kita sebarkan kepada orang lain. Inilah menurut istilah saya adalah dosa berantai yang disampaikan kemana-mana. Artinya ketika kita sudah berdosa menerima berita yang bohong, kita sebarkan lagi, orang menerimanya dan orang sebarkan lagi. Ini menurut hemat saya adalah berita-berita atau dosa-dosa yang sifatnya berantai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Jurhat ayat 6 yang saya bacakan tadi. Memang yang diseru ini adalah orang yang beriman. Kalau tidak ada bibit iman dalam dirinya, dia tidak akan tersentuh untuk mengikuti ayat ini, merealisasikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang-orang munafik, nah ini udah jelas ini. Jadi yang menyebar berita yang tak baik itu bukan orang yang beriman, tapi adalah orang-orang yang munafik. Ya, kalau datang orang munafik membawa berita kepada kalian, maka fatabayyanu, hendaklah kalian selektif, hendaklah kalian menseleksi berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan kamu. Jadi sebenarnya berita yang kita tangkap kemudian kita sebarluaskan yang tidak baik itu menunjukkan kita adalah orang bodoh, walaupun kita cerdas dalam intelektual, tapi bodoh dalam perilaku. Dan kita adalah orang-orang yang ceroboh. Nah, oleh karena itu, jangan begitu menerima berita yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa yang membawanya. Nah, ini hati-hati. Kita dianjurkan untuk menseleksinya. Kalau tidak, dengan kecerobohan kita, itu akan bisa membahayakan kaum, membahayakan orang lain. Ya.
Dan banyak peristiwa yang terjadi ketika berita itu disebarluaskan, terjadi katakanlah pertempuran fisik atau perkelahian dan pergaduhan dan sebagainya. Yang menarik lagi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kamu akan menyelesaikan perbuatan itu. Dan terbanyak kita sekarang ini, ketika kita sebarkan berita yang tak baik itu, apalagi mengandung fitnah, diadukan orang, bisa kita terkena dengan undang-undang IT. Bisa nanti kita masuk ke penjara, kita bisa dihukum lewat negara, lain-lain sebagainya. Ya ini, dan muncul penyesalan itu selalu di akhir daripada perbuatan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu media sosial yang menjanjikan harapan ini mari kita isi, dan media sosial yang juga banyak berita-berita yang tidak baik. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selektif menerimanya, untuk kita menseleksi berita itu dalam hal menyebarluaskan kepada orang-orang lain. Inilah pedoman agama kita. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan perilaku-perilaku yang menyesatkan, apalagi penyebarluasan berita-berita yang tidak benar. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.